baik buruk sejarah khilafah. Bukan berarti ketika di zaman Bani Umayyah, lalu di zaman Bani Abbasiyah, lalu di zaman Daulah Utsmaniyah, lalu Khilafah Utsmaniyah, bukan berarti tidak ada persoalan. Dalam sebuah perjalanan bangsa, dalam perjalanan sebuah negara, tentu banyak problematika, adanya kesalahan-kesalahan. Terkadang kita lihat bagaimana Bani Umayyah ya kemudian menyerang Ka'bah pada saat itu, sehingga Ka'bah menjadi hancur, berantakan, kemudian dipugar kembali. Pada saat menyerang Abdullah bin Zubair, seorang daripada cucu sahabat, anak daripada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Zubair bin Awam, yaitu anak daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ka'bah hancur, ya. Bahkan pada saat itu di khilafah salah satu prajurit khilafah Bani Umayyah, Khalifah Bani Umayyah, yaitu Hajjaj bin Yusuf, ya, sampai mengatakan para ulama begitu bahwa dia sudah kafir dan sebagainya, gitu kan. Bahkan berlaku kejam, ya, banyak ulama-ulama para tabi'in pada saat itu yang dibantai dan sebagainya. Artinya zaman khilafah, walaupun mereka menerapkan syariat Islam, masih menegakkan syariat Islam, bukan berarti tidak ada persoalan, bukan berarti tidak ada problem, gitu. Tapi tetap ada masalah, ya, sebagaimana perjalanan bangsa-bangsa yang lain. Lalu ketika kemudian Bani Umayyah runtuh, ya, kemudian ada juga di zamannya Bani Abbasiyah, yang kita tahu bagaimana Bani Abbasiyah, ya, pernah memenjarakan ulama seperti Imam Syafi'i, ya, yang pada saat itu Imam Syafi'i dituduh sebagai Rafidhah. Bayangkan dia jalan dari Yaman sampai ke negeri Syam dengan berjalan kaki dan kemudian dirantai. Ya, perlakuan mereka kepada para ulama-ulama pada saat itu. Lalu kita lihat bagaimana Imam Ahmad menolak konsep tentang Al-Quran sebagai makhluk. Paham-paham Mu'tazilah begitu luar biasa. Ya, kemudian Imam Ahmad juga kemudian disiksa pada zaman Mu'tasim dan lain sebagainya, sehingga tidak khilafah, dia mengalami beberapa siksaan. Ulama-ulama Ahlus Sunnah juga diburu pada saat itu. Ya, artinya di zaman khilafah bukan tidak ada masalah, ya. Kemudian juga di zaman yang berikutnya, peperangan-peperangan yang ada padanya, gitu. Tetapi bagaimanapun juga mereka masih kemudian masih menerapkan syariat Islam, masih melaksanakan hukum-hukum Islam, ya. Artinya perjalanan bangsa, perjalanan sebuah daulah, perjalanan sebuah khilafah bukan berarti orang yang kemudian menegakkan hukum-hukum Islam, hukum-hukum syariat Islam, bukan berarti tidak adanya kekeliruan. Bahkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada sahabat yang bernama Usama bin Zaid yang kemudian dia salah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena menganggap bahwa itu adalah muta'awidan, karena adanya perlindungan, ya. Dia sengaja ingin melindungi dirinya, ya, berpura-pura, akan tetapi dibunuh. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah ja'at yaumil qiyamah. Apa yang kamu pertanggungjaban di hadapan Allah orang yang mengatakan la ilaha illallah nanti datang di hari kiamat. Afirli ya Rasulullah, sampai 3 kali, ya. Rasul mengatakan, wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah. Apa yang kamu pertanggungjaban di hadapan Allah orang yang terbunuh, ya, yang mengucapkan nanti di hari kiamat mengucapkan dengan membawa la ilaha illallah. Ya, begitu agungnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi kemudian ditebas. Artinya di zaman Khalid bin Walid juga demikian, ya, salah dalam membunuh, ya, dalam peperangan-peperangan. Artinya dalam perjalanan manusia pasti ada kealpaan, ada kesalahan-kesalahan, ya. Bukan berarti ketika di zaman khilafah sudah bersih semua, sudah tidak ada kesalahan, tidak, gitu. Tapi perjalanan manusia tetap ada kecelakaan, ada kesalahan-kesalahan, dan kesalahan-kesalahan itu bukan berarti kita kemudian mengeksploitasinya, ya, menganggap bahwa itu berarti sistem ini tidak baik, bukan. Kemudian juga sama, sistem di Tenggara dulu juga banyak juga kesalahan-kesalahan, ada juga baik-baiknya, dan kita harus akui adanya kebaikan-kebaikan tersebut. Artinya berbicara tentang mengelola sebuah negara, apakah itu khilafah, apakah itu dalam bentuk republik, dia sejatinya telah menjalankan maqasidus syariah, tujuan-tujuan daripada syariat Islam itu sendiri.